suasana surga yang mungkin saudara belum pernah tahu ya. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang ada di dalam Wahyu pasal 4 dan di dalam setiap kitab yang ada di dalam Alkitab sendiri. Seluruh itu memiliki satu pusat, dan yang kita pelajari hari ini adalah Christologicentrism. Dan itu akan kita lihat apakah itu cuma satu pengajaran yang hanya satu kalimat-kalimat dalam Alkitab, atau itu merupakan satu sistem yang ada di dalam surga. Nah, ini kita akan terkejut sekali bahwa apa yang ada yang kita pelajari itu sudah ada sejak kekal. Jadi bukan Yesus datang baru ada, bukan. Itu sudah ada sejak dalam kekekalan, dan waktu Tuhan menciptakan manusia, itu nanti akan dibuat satu sistem yang gambarannya seperti ini sistemnya. Dan termasuk itu bulatan-bulatan itu sebenarnya nama-nama gereja yang ada di dalam Alkitab, dan juga gereja-gereja kita termasuk di dalam yang gereja sungguh-sungguh. Tapi yang gereja tidak sungguh-sungguh tidak masuk di dalam. Ya, ada dua macam karakter dalam gereja ini. Yang pertama karakter ilahi yang miliknya Allah sendiri dan tidak pernah di-share dengan manusia. Dan itu menjadi fondasi dasar gereja, persekutuan Allah Tritunggal. Dan kemudian yang di-sharekan kepada kita di dalam seluruh karakter sifatnya itu dilambangkan dengan 4 binatang yang ada di dalam kitab Wahyu itu ya, Injil. Itu di situ. Nanti kita akan bahas satu-satu. Terus kita mempraktekkan itu waktu kita membaca Efesus dan Kolose. Ya, karena banyak yang ngasih tugas itu membaca kitab Efesus, maka saya bahas hari ini tentang Kolose dan Wahyu pasal 4. Dan kita pelajari apa yang harus kita lihat gitu ya. Nah, di dalam makalah itu saudara bisa lihat di halaman Yesus titik pusat gitu ya. 6. Yang kemarin sudah saya jelasin ya, yang Christologicentrism. Nah, kita masuk yang halaman ke-6. Jadi Yesus adalah titik poros pusat atau berpusat. Pusat itu orbit sebenarnya. Jadi sistem bumi alam semesta kita ini sistemnya adalah berputar. Dari mana itu sistem berputar? Itu dari diri Allah sendiri. Jadi patronnya itu siapa? Bumi mengelilingi matahari gitu kan. Kenapa dulu dipercaya matahari mengelilingi bumi? Nah, sekarang enggak. Bumi itu yang mengelilingi matahari. Satu keliling itu 365 hari, 1 tahun. Ya. Nah, waktu hal-hal seperti ini kita lihat dalam pengetahuan dalam seluruh hal. Nanti kita kalau lebih dalam lagi pembinaan Christologicentrism itu, kita masuk sampai kepada seluruh pembentukan zat yang ada, termasuk atom, itu adalah karakter Tritunggal. Ya. Jadi pembentuk hidup kita ini itu karakternya adalah karakter Tritunggal. Persekutuannya di dalam positif negatif dengan netral gitu ya. Terus itu ada suatu kuasanya yang membentuk seluruh dari yang kecil sampai yang terbesar jagat semesta raya ini. Itu adalah merupakan karakter ilahi, kemuliaan Allah ada di sana. Ya. Sistem yang ada dalam tubuh kita itu adalah sistem angka 7. Jadi sel-sel kita itu 7 kali 3 itu 21 hari itu ganti yang baru. Tubuh kita kelihatannya nggak berubah, tapi sel kita ini baru. Sudah itu menurut kedokteran, bukan saya. Jadi sistem yang ada terus kita pelajari dari tanaman, tumbuhan, semua itu di sana Allah itu bertakhta. Ya. Allah itu sedang memberikan pada kita satu keyakinan bahwa Dia itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia memelihara, bukan hanya memelihara, kemuliaannya itu menerobos masuk dalam setiap ciptaan yang ada. Dari yang paling kecil yang tidak terlihat sampai yang sejagat yang tidak juga kita lihat. Kita punya keterbatasan yang sangat luar biasa. Mata kita nggak bisa seperti mikroskop, tidak bisa seperti teleskop. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Ya, kalau kita sudah tahu hal seperti ini, maka di manakah titik daripada yang menggerakkan segala sesuatu, yang Dia adalah menghidupkan segala sesuatu, dan Dia yang memelihara, Dia menjagai, Dia mengontrol, dan Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala hidup manusia, baik orang percaya tidak percaya, penguasa, pemerintah, segala sesuatu. Nah, itu nanti kita baca dalam kitab Efesus. Ya, jadi otoritasnya, titik pemandunya, titik pemerintahan, titik pertumbuhan, titik rahasia yang membukakan dan rahasia yang akan menyingkapkan semua misteri-misteri yang ada.
itu adalah di dalam Kristus. Ya. Dan ini luar biasa. Saudara, kalau saudara pelajari dalam perumpamaan Tuhan Yesus juga sama. Itu ada rahasia di dalam alam semesta, dan seluruh perumpamaan Tuhan Yesus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Jadi kalau saudara katakan Yesus apa hubungannya dengan pertanian? Oh, banyak sekali. Cuman saudara nggak tahu aja gitu ya. Di situ. Nah, titik pusat kesatuan gereja adalah Yesus. Saudara, kita sering lihat gereja itu pecah dan sering melihat gereja itu sulit untuk bersatu. Tetapi jika kita melihat Yesus, pasti bersatu. Dan saya yakin itu. Kalau kita lihat masing-masing diri kita nggak bisa bersatu. Denominasi kita akan bersatu. Tapi kalau kita lihat Yesus di pusat kita, pasti kita bersatu, kita pasti gandengan tangan. Dan gereja itulah yang menjadi gereja, sikap gereja Gloria harusnya. Gereja di sini ini, di mana saya sebagai kepala sidang itu, kita ingin gereja kita bukan gereja mengasingkan diri dari yang lain atau gereja yang menyendiri, tapi gereja yang bersatu dengan gereja lain di dalam Kristus Tuhan kita. Di situ, ya. Jadi tidak ada eksklusivitas dalam gereja sesama gereja, tidak ada, kita sama-sama. Nah, gereja itu di dalam doa Tuhan Yesus pasal 17 secara utuh satu pasal. Saudara baca baik-baik, itulah adalah kerinduan Tuhan di akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini gereja akan mengalami perpecahan dan sulit untuk bersatu dalam kesatuan Kristus yang am. Dan iblis tahu apa yang dirindukan oleh Yesus, dan dia akan rusak semua gereja supaya tidak akan bersatu. Dengan apa? Dengan seluruh cara berpikir manusia, baik secara tanda petik doktrin ataupun cara penyembahan dan lain-lain yang akan memecahkan gereja itu. Ya, jadi jangan kita bertengkar hal seperti itu. Kalau kita bertengkar susah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai kepala dan Tuhan Yesus sebagai pusat alam semesta, pusat daripada kerajaan Allah yang kekal, pusat pelayanan gereja, kepala, dia adalah kepala gereja. Jadi nanti kita akan melihat dari seluruh pelayanan gereja yang ada, gerakan-gerakan yang ada semua. Saudara harus tahu bahwa gerakan itu berasal dari Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang membawa kita menuju, di dalam Efesus pasal 4, menuju kepada kepenuhan Kristus. Ya, kedewasaan, kematangan, dan pertumbuhan yang seutuhnya. Menuju kemana? Menuju kepada Kristus, kepala. Dan di situ juga dikatakan, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, seluruh tulisan pujian yang kita buat, yang juga buku-buku yang dibuat, semua harus menuju pada pusat cerita, pusat daripada kehidupan kebenaran, seluruhnya adalah harusnya Yesus yang diceritakan. Tetapi buku-buku sekarang banyak yang tidak menceritakan dan bahkan alergi menulis nama Yesus. Apalagi Yesus yang menderita di kayu salib dan mati bagi saya. Nah, itu banyak ditinggalkan. Ada satu buku yang sudah lama, saudara mungkin sudah belum tahu buku ini ya. Buku ini dibuat untuk mengcounter bukunya Rick Warren, Profesor Horton. Dia dosen dan dia profesor di Westminster, dan dia juga gembala sidang di gereja ini ya, United Church of Christ. Ya ini ya, dia gembala sidangnya, dan dia mengajar di Westminster. Dia lulusan dari Wycliffe dan Oxford. Terus dia juga mengajar di apologetika di seluruh gereja, seluruh seminari, dan terutama dia mengajar di Systematic Theology dan apologetik di Westminster Seminary, California. Dan Profesor Horton mengcounter seluruh tulisan dari Rick Warren. Apa kesalahan buku itu? Dan dia membalikkan semua di sini. Saudara, dan dia tuliskan bukan tulisan sembarangan, karena dia punya bukti-bukti yang luar biasa. Dan dari buku ini, saudara, The Gospel Driven Life atau The Christ Driven Life sebenarnya. Ya, dia kasih gospel adalah Injil, Injil adalah Yesus sendiri. Dari kalimat-kalimat dia yang saya ambil ya, saudara, dari kalimat dia mengatakan demikian. Ini di halaman yang ke-12 ya. Dia mengatakan, setelah ada reformasi, saudara, suatu reformasi memerlukan perubahan dalam metode apa yang kita gunakan, kita sampaikan. Bukan hanya kepercayaan yang berubah,
tetapi juga praktek pribadi. Jika gereja kita sekarang difokuskan pada agenda tindakan manusiawi, kekudusan secara agamawi, transformasi secara kerohanian, tangisan kebutuhan kita saat ini adalah kita harus mengembalikan semua senternya kepada Kristus sebagai pemimpin, pusat, pesta, dan pusat daripada hidup baru, dan dialah hidup baru kita. Ini buku dia. Jadi pusatnya adalah di dalam Kristus Yesus. Nah, terus ini yang selanjutnya sudah dikatakan, Alkitab bukan sumber bagi pengembangan diri yang diajarkan oleh bukunya Rick Warren juga, Joel Osteen dan yang lain. Sudah bukan pengembangan diri atau nasihat supaya kita hidup baik dan sejahtera. Ya, dikatakan Alkitab bukan sumber pengembangan diri, bukan sumber untuk memperbaiki diri. Alkitab adalah suatu cerita dramatis yang mengungkapkan kisah mulai dari janji pemurniannya sampai kepada Kristus sebagai pusat perjanjian Tuhan dan pusat segala sesuatu, alam semesta dan segala-galanya. Fokusnya adalah Allah berkarya di dalam Kristus yang harus dikenal oleh setiap manusia. Terus yang terakhir, ini saya bacakan ini ya. Barang siapa yang mengubah fokus ini, mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan. Tapi barang siapa yang mengarahkan fokus dan cara berpikir yang berpusat kepada Allah di dalam diri Yesus, maka dia harus menghilangkan pusat hidupnya pada diri sendiri. Luar biasa. Jadi waktu kita mengubah arah hidup kita kepada Kristus, kita kehilangan pusat hidup kita pada diri kita sendiri. Dan itulah the new character, the new man, the new life. Nah, saudara, ini yang sulit. Kita ingin memperbaiki moral kita dengan nasihat-nasihat dari buku-buku yang sekarang ini. Padahal Tuhan minta kamu itu buang semua itu, termasuk yang bermoral seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan membutuhkan kamu akan diubah dengan Yesus yang hidup dalam dirimu, memberikan karakter baru, manusia baru, bukan karakter lama yang diperbaiki. Nah, kita seringkali berpikir seperti itu. Oh, kita ini yang perlu diperbaiki di servis. Bukan, kita diganti yang baru. Pusatnya adalah bukan diri saya lagi, tapi Yesus. Diri saya adalah Yesus. Saudara, ini adalah perubahan hidup yang total. Dan itulah inti reformasi. Ya. Terus yang terakhir. Yang terakhir ini ya. Sebenarnya banyak ya. Identitas kita bukan lagi sesuatu yang dapat dihasilkan atau kita hasilkan dalam penawaran kita sebagai satu kebebasan, karena kita tidak mau diikat oleh Kristus. Jadi kita mau sendiri. Seluruh buku-buku yang ada yang modern sekarang yang mempengaruhi dunia dan ratusan juta orang dipengaruhi adalah engkau hidup untuk dirimu dan kamu mampu melakukan, kamu bisa. Nah, kita sering dengar ini kan, kamu bisa, kamu bukan ekor, kamu kepala. Nah, itu sering kita dengar. Apakah Alkitab mengajar seperti itu? Nah, ini dikatakan oleh C.S. Lewis yang menulis buku itu ya, Narnia dan semua film-filmnya sudah kita lihat. Nah, dia mengatakan demikian. Menjadi manusia baru berarti kehilangan hal yang kita sekarang sebut sebagai diri kita sendiri. Kita harus keluar dari diri kita menuju kepada Kristus, pusat daripada seluruh alam semesta hidup manusia. Jadi C.S. Lewis sudah mengatakan ini. Jadi pusatnya nanti adalah pada Kristus. Ya, pusat yang ada di mana-mana. Dan dia katakan demikian. Nah, ini bukunya adalah The Gospel to Reform Life. Ini ditulis tahun 2009, diterjemahkan 2011 oleh Andy Offset. Ya, saudara, nanti Jumat ini saya ke Jogja, saya mau beli buku ini sekitar 10 buku saya mau bawa untuk Bandung. Ya, karena Andy Offset pusatnya di Jogja dan kita ibadah di atas toko Andy Offset ini, dan kita sudah pindah ibadah kita karena cari yang lebih besar. Nah, saudara, ini buku ini ada di sana dan saya rencana mau beli. Dan ini bagus sekali, saudara baca ya. Terjemahannya sedikit agak kurang apa ini namanya? Kurang begitu enak gitu dibaca, tapi cukup lah, bagi saya itu cukup sekali ya. Jadi pusat hidup kita adalah siapa? Saudara, kembali, pusat daripada ilmu pengetahuan siapa? Yesus. Pusat daripada
Jagat semesta, pusat kerajaan semut. Ini saya serius. Semut punya kerajaan pusatnya di mana? Pusat kerajaan ikan. Saudara, waktu saya ngomong seperti ini, ada seorang yang berpengetahuan gitu ya, terus tanya saya, Pak, Bapak nggak ngada-ngada gitu? Waktu saya khotbah, pusat daripada kerajaan semut itu adalah Kristus di sana. Bapak jangan ngomong gitu dong, katanya. Nggak ada di Alkitab. Ya memang nggak ada. Tapi dikatakan Alkitab bahwa Yesus pusat segala makhluk hidup dan kerajaan apapun. Betul ya? Bukan hanya manusia saja, kerajaan binatang pun yang menguasai siapa? Yesus. Nanti kita baca ini. Jadi saya bukan mengada-ngada karena segala sesuatu itu milik Tuhan semua. Jadi kerajaan singa, kerajaan gajah, semua itu yang punya semua sistem itu. Itu dari mana? Yang ngatur siapa? Yesus sendiri. Coba kita bayangkan, saya beritahu orang ini, dosen ini, master ini ya. Saya beritahu. Coba bayangkan kamu kalau nggak percaya omongan saya. Bagaimana semut jalan ke Bahtera. Coba jalan. Kenapa kok bisa jalan di sana? Coba bayangkan kadal jalan ke Bahtera. Siapa yang mimpin? Baru dia. Semut, kadal, semua binatang yang ada. Kalau enggak kan mati semua kan? Siapa yang mimpin sampai ke Bahtera? Bahtera itu pusat apa? Pusat keselamatan. Dari Bahtera itu siapa sih? Kristus. Saudara, waktu kita buka seperti ini orang, iya kok gak mikir, makanya belajar. Jangan tolak dulu kebenaran, dipikir dulu baik-baik, terus dipelajari. Nah baru waktu dibukakan kenyataan daripada kuasa firman itu. Coba Nuh itu tidak memakai sulingnya orang India untuk datengin ular kobra, datang sendiri tuh semua, ular juga datang, masuk ke Bahtera semua. Coba nggak mikir sih, bagaimana burung datang, dan bagaimana dalam Bahtera itu ada satu sistem ekosistem yang baru, ekosistem dari surgawi. Yang kalau kita tanya orang-orang yang bisa biogas semua, saya tanya, Nuh sudah temukan itu di Bahtera. Kalau nggak percaya tanya Nuh nanti di surga. Saya ini serius katakan. Jadi bagaimana kotoran binatang semua itu mulanya gimana? Kalau nggak kan baunya satu Bahtera itu bau semua kan? Oh tidak, paling seger Bahtera itu, udaranya paling 100% pure, tidak ada polusi. Kenapa? Karena Nuh bisa ngolah semua. Terus tanya saya, Pak, mulai gimana? Jangan tanya saya sekali lagi. Nanti kalau masuk surga tanya Nuh. Saya nggak tahu. Ya, nah itu keagungan yang luar biasa waktu kita masuk dalam sistem seperti itu. Termasuk nanti di gereja kita sedang dibuat di dalam satu Bahtera, kita sedang dimurnikan, dikuduskan, dan polusi dosa itu, virus-virus dosa itu harus dibuang. Tapi kita lebih senang hidup dalam satu penyakit. Karena kita nggak suka kekudusan. Ya, oke, kita lanjutkan. Pekerjaan terpenting Roh Kudus, saudara tahu, untuk memusahkan seluruh manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu ayatnya sudah baca di sana, dan saya tidak bahas semua karena waktunya sangat singkat. Jadi Yohanes 16 ayat 14, 8 ayat 10. Pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Anak dan membawa setiap hati orang percaya untuk menyembah Dia dan mengagungkan, memuji satu-satunya nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi pekerjaan Roh Kudus terpenting, yang teragung, yang paling harus dia lakukan itu apa? Memuliakan Kristus sebagai pusat gereja dan pusat hidup orang percaya. Jadi saya sekarang bisa mengerti Yesus dan menjadi pusat saya dan menjadi keinginan saya dan hidup seperti Dia. Siapa yang membawa saya percaya ini? Siapa? Roh Kudus. Ya. Dan yang kedua adalah Bapa sendiri. Petrus diberitahu, kamu bisa mengaku Yesus anak Allah mati ini karena Bapakku yang kasih hati untuk mengaku. Jadi bukan kekuatan manusia, tapi Roh Tuhan dan Bapa. Ya, itu jelas sekali. Jadi Roh Kudus menyertai pemimpin. Yang keenam sekarang, saudara lihat fakta nama Yesus itu adalah nama yang digunakan untuk doa,
untuk puji-pujian, tak terbantahkan, untuk memberkati. Ya, nah, saudara, di Alkitab ada hal yang penting, tapi saya cuma sedikit aja, saudara. Waktu dalam Kisah Para Rasul, tidak setiap baptisan memakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, saya tidak mengajar saudara membaptis dalam nama Yesus saja, enggak. Tapi dalam Kisah Para Rasul, hanya nama Yesus dia cukup untuk membaptis orang, dan tidak ada Bapa dan Roh Kudus. Dan saya pernah berdebat ini dengan beberapa orang. Nggak bisa Pak, pokoknya kalau baptisan itu harus ada Bapa, harus ada Roh Kudus, katanya. Kenapa? Itu ada dalam firman Tuhan, betul. Tapi dalam Kisah Para Rasul, Paulus ataupun Petrus membaptis orang hanya nama Yesus Kristus. Bisa nggak? Bisa. Itu ada dekat dalam Kisah Para Rasul. Karena waktu dia membaptis dalam nama Yesus, dia serahkan orang ini kepada Allah. Artinya apa? Bahwa Bapa dan Roh Kudus juga ada di sana, cuman dia sebut Allah. Bisa ngerti dia? Jadi kalau orang berdoa dalam nama Yesus, amin, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dalam Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Tetapi Alkitab tidak mengajar di dalam Roh Kudus ada Bapa, ada Yesus. Enggak. Kita berdoa, saudara, Tuhan meminta nama Dia sebagai pengantar, bukan Roh Kudus. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri, bukan saya. Betul ya? Jadi kalau saya berdoa, saya tidak mau pakai nama Yesus, pakai nama Roh Kudus, bisa nggak nyampe? Nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah setuju doa memakai nama Anak. Itu namanya teonomi Allah, pengaturan dalam Tritunggal. Yang menjadi manusia yang menebus dosa, yang mati dan menjadi daging, Allah yang menjadi daging adalah pribadi kedua, bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Bukan berarti Bapa dan Roh Kudus tidak bisa menyelamatkan, bukan. Tetapi yang menjadi pusat senter penebusan, yang kita lihat yang mati bagi kita, bukan Roh Kudus, bukan Bapa, tapi Anak. Saudara, kenapa dibedakan seperti ini? Karena itu adalah Allah sendiri yang ngajak kita. Bisa ngerti nih? Jadi Yesus berbeda dengan Bapa, dengan Roh Kudus apa? Yesus menjadi manusia mati dan menjadi pusat seluruh penderitaan yang sudah dimenangkan. Jadi kalau saya mengatakan, oh saya nggak perlu Tuhan Yesus, saya hanya perlu Roh Kudus saja, saudara-saudara tidak akan diselamatkan. Saya nggak mau Yesus, saya hanya mau Allah Bapa saja, saudara-saudara tetap tidak diselamatkan. Tapi kalau saudara mengatakan saya mau Tuhan Yesus, maka kamu dapat Bapa dan Roh Kudus. Itu adalah Yesus sendiri mengatakan, jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Betul? Di situ. Jadi hanya Yesuslah yang Allah wujud jadi manusia, yang bisa dilihat manusia menjadi penyembahan manusia. Manusia dari Adam sampai Yesus datang merindukan membuat patung-patung supaya Allah itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Kenapa mereka membuat seperti itu? Karena Allah sendiri janjikan itu. Allah sendiri janji. Mereka menantikan janji, nggak sabar bikin patung sendiri. Kan kayak Saul kan juga sama, nggak sabar tunggu akhirnya panggil Samuel dari dalam kubur. Nggak sabar. Yang manusia seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Kristus itu adalah titik pusat segala sesuatu dan segala hal dan segala-galanya. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan manusia baru, nah ini nanti saya akan jelaskan. Nah, kita akan masuk dalam gambar ini, ya. Kita buka Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4. Saudara buka dua ya. 1 Kolose, 1 Wahyu pasal 4. Kolose pasal pertama. Nah, saudara, tolong gambarnya dikasih yang ada marker malaikat. Yang awal. Yang ada ini kuning-kuning yang gambar ini. Nah, ini. Nah, saudara lihat gambar ini adalah gambaran, bukan yang asli ya. Ini cuma gambaran manusia membaca kitab Wahyu terus dia gambarkan seperti ini. Ya. Gambaran ini. Saya bacakan. Wahyu pasal 4, seluruh ayat.
Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Sudah perhatikan baik-baik. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh apa? Oleh roh. Roh itu adalah roh Allah, Roh Kudus. Dan lihatlah, sebuah tata terdiri di surga, dan di tata itu duduk seorang. Nah, di sini ada satu pribadi yang duduk. Ya. Tidak dilihat oleh bentuknya oleh di sini. Tidak kelihatan, ada satu pribadi. Maksudnya satu pribadi ini itu yang boleh kita sebut sebagai Bapa, Allah Bapa. Ya. Nah, di dalam diri pribadi ini itu juga ada yang sama di dalam tata ini yang diceritakan juga lagi berkeliling di seluruh. Yang pertama berkeliling adalah 7 nyala, ini 1, 2, ini api, ke-7 roh Allah. Jadi di tata ini ada berapa? Ada satu pribadi yang namanya seseorang tadi. Yang kedua adalah roh ke-7 roh Allah yang sempurna, bukan rohnya 7, bukan. Tapi roh ini 7 ke-7 roh Allah. Dan yang terakhir saudara, yang seperti kilat yang memancar ini, dan kemudian di dalam seluruh umat ini anak domba Allah berjalan dan menghidupi semua ini dan membawa semua ke dalam di sini. Ya, saudara, ini rahasia sebenarnya kita akan lihat secara nyata dan kita akan betul lihat keadaan ini. Ya, dan saudara, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Saya kadang-kadang menjelaskan ini minta tolong roh Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa jelasin gimana caranya kasih iman pada orang-orang mendengarkan. Nah, waktu pusat itu ada di dalam pengasih, saudara, di sini ada karakter Allah yang tidak berubah, yang dilambangkan dengan, coba kita baca, ya, pasal yang ke-3. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Permata yaspis. Ya, di sini. Yang pertama, yang kedua seperti permata apa? Sardis. Terus yang ketiga, ada suatu pelangi yang melingkungi tata itu. Gemilang-gemilang bagaikan jamrud rupanya. Bagaikan jamrud ini. Bagaikan jamrud. Ya, ini adalah ini batu-batuan ini. Nah, kenapa Tuhan memakai sistem lambang dan gambaran batu-batuan? Kalau orang-orang Kristen dikatakan diuji iman kita, terus kemudian iman kita seperti emas yang timbul dan murni. Nah, Yesus ataupun Bapa dan Roh Kudus tidak memakai lambang emas. Kenapa? Dalam diri esensinya dia memakai batu, yaspis, sardis, dan jamrud. Kenapa? Karena tidak berubah dan kekal. Emas ada perubahan, gitu kan, dibakar dulu gitu. Nah, kalau ini enggak, dan dia merupakan lambang ilahi, lambang kealahan. Jadi seluruh batu yang ditulis di dalam Wahyu itu adalah lambang karakter Allah. Ya, jadi kalau kita pelajari semua kitab yang paling sering disalah tafsir, yang disalah mengerti, terus kemudian ditakuti, itu kitab Wahyu. Ya. Nah, ini jadi lingkaran ini, puterin ya. Nah, sore ini ada 3 permata, yaspis, sardis, dan jamrud. Ya, jamrud, ingat-ingat ya, itu 3. Nah, kita lanjutkan. Dan di sekeliling tata itu ada 24 tua-tua, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ini, ya, mahkota baju putih, mahkota emas. Emasnya itu mahkotanya nanti dilempar ke dalam kemudian Tuhan. Ya, mahkotanya. Kita lihat. Nah, di dalam pasal yang ke-5, dan dari tata itu keluar kilat, bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ke-7 roh Allah. Jadi di sini kilat, menyala-nyala, nggak habis-habis kemuliaannya, menyambar-nyambar dan menguasai seluruh jagat ini. Dan